Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nah, dalam video kali ini sahabat ya, saya akan mereaksi sebuah video yang mana ternyata ada juga ya Ustadz NU yang membahas masalah bid'ah, yang mana seorang kiai atau seorang Gus, kalau nggak salah namanya Gus Ainun ya, yang mana beliau ini membahas masalah bid'ah. Dan saya sangat setuju ya pendapat beliau bahwa bid'ah itu memang sangat-sangatlah merusak. Perbuatan bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat katanya. Antara maksiat dengan bid'ah, sebagaimana saya jelaskan pada bulan yang lalu, lebih berbahaya bid'ah daripada maksiat. Lebih besar kerusakannya diakibatkan oleh bid'ah daripada maksiat pada satu sisi yang lain. Kalau maksiat sudah jelas Pak, hukumnya haram. Mencuri haram, berzina haram, tidak sholat ya berdosa. Jelas kalau maksiat itu. Tapi kalau bid'ah ini tidak jelas bagi orang tertentu yang tidak memahami. Sehingga kadang-kadang seseorang itu akan melakukan kebid'ahan atau melakukan suatu perkara bid'ah tanpa dia sadari dan dia anggap adalah ibadah yang baik. Padahal bisa jadi itu adalah haram dilakukan. Perbedaannya kalau maksiat, kita sudah tahu hukumnya haram. Sehingga bisa jadi kita akan meninggalkan perkara maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, karena itu syubhat, karena itu perkara yang rancu bagi seseorang yang tidak paham agama, maka bisa jadi dia akan melakukan bid'ah seterusnya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Karena dianggapnya adalah perkara yang baik, perkara ibadah. Jadi maksiat dengan bid'ah lebih bahaya bid'ah di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui amal ibadah ini boleh dilakukan, amal ibadah ini rancu, ini bid'ah? Maka kata Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitab ini yang barusan saya baca, ukuran perbuatan itu bisa dikatakan bid'ah atau tidak, Pak? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, lihat orang yang melakukan. Saya ambil kesimpulan. Lihat orang yang melakukan perbuatan baru. Karena bid'ah itu hal baru. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak harus tahu. Nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu Pak, adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus. Karena bid'ah. Karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini, nanti nggak ada Pak. Nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak Pak. Di rumah saya kemarin ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai. Lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi. Sampai 4 Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil panjenengan kadang-kadang harus autang. Namun sahabat ya, ada sebagian saudara kita yang berdalih dengan
adanya bid'ah hasanah katanya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali melakukan bid'ah hasanah katanya. Di saat itu Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah yang mana beliau melakukan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda hafizahullah dalam video kali ini. Di antara syubhat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang membolehkan bid'ah hasanah, di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau menyuruh orang-orang untuk melakukan salat tarawih berjamaah secara terus-menerus di bawah seorang imam di Masjid Nabawi, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau lihat orang-orang salat, beliau berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi ini dijadikan dalil oleh Syafi'i tentang adanya bid'ah hasanah. Dia berdalil juga dengan asar salaf, dan kita benar bahwa perkataan Umar benar, tapi ini adalah bid'ah bukan secara syar'i, tapi bid'ah secara bahasa. Kenapa kita katakan bid'ah yang disebut oleh Umar tentang salat tarawih berjamaah adalah bid'ah secara bahasa? Kenapa? Karena salat tarawih secara berjamaah di zaman Nabi sudah Nabi kerjakan. Sudah Nabi kerjakan, ya. Saya para sahabat datang sengaja untuk ikut bersama Nabi salat tarawih. Nabi sempat melakukan 3 hari. Namun Nabi meninggalkan karena Nabi takut diwajibkan. Nabi takut kalau sampai sholat tarawih wajib berjamaah rame-rame di bulan Ramadan, maka itu akan memberatkan kaum muslim. Maka Nabi meninggalkannya. Kemudian setelah Nabi meninggal, Abu Bakar As-Siddiq belum menghidupkan acara ini, ya. Tapi telah terjadi sholat tarawih terjadi, tapi tidak rame-rame satu imam, tapi ada berkelompok, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, 7 orang, masing-masing meyakini tentang bulan Ramadan. Jadi saya ulangi, Umar kenapa mengumpulkan orang? Ketika Umar datang ke masjid, Umar melihat ada orang yang sholat sendirian, sholat malam. Ke Masjid Nabawi mereka sholat, ada yang 3 orang, ada yang 7 orang, ada yang beberapa orang. Tapi mereka meyakini sholat berjamaah secara berjamaah di bulan Ramadan itu disunahkan. Makanya mereka sholat, tapi masing-masing punya imam, berkelompok-kelompok, dulu tidak pakai mic, jadi sebagian sebelah sana, sebagian sebelah sini. Menunjukkan para sahabat sudah paham bahwasanya memang boleh. Cuma ide untuk mengumpulkan seluruhnya itu idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan, kemudian Nabi meninggal, Abu Bakar tidak sempat melakukan karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk dengan berbagai macam peperangan melawan orang-orang yang murtad. Ketika zaman Umar Umar kemudian menghidupkan kembali, akhirnya orang-orang salat tarawih berjamaah di bawah pimpinan seorang imam. Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan ini sebenarnya bukan bid'ah secara syar'i karena contohnya sudah ada. Nabi pernah sholat tarawih selama 3 hari. Kenapa Nabi tidak tiap malam? Karena Nabi khawatir diwajibkan. Ketika kekhawatiran tersebut hilang, maka kembali kepada hukum asal, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir video ini sahabatnya, saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kita semua, ya, untuk mengenal sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu membuat syariat-syariat baru tentunya, karena Rasulullah SAW itu menegaskan di dalam hadisnya bahwa man amila laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini sahih, ya, riwayat Muslim. Sebagai penutup sahabatnya, semoga kita semua dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.